Orang dikatakan ridho itu kalau ketika dia mendapatkan cobaan, dia tetap bisa tersenyum. Bisa tersenyum. Bisa tersenyum, bisa tetap senang kepada Allah, itu berarti ridho. Tapi kalau lalu diberi cobaan merengut, itu tidak ridho. Jadi kalau ridho itu tetap bisa tersenyum meskipun dia diberikan cobaan oleh Allah. Wa hakikatut taslim, sedangkan memasrahkan diri kepada Allah itu dikatakan apabila istiwa'un nuqmati wan na'im bihaitsu la yakhtaru fi ayyihima yuqimu. Sedangkan orang dikatakan pasrah kepada Allah itu. Jadi kalau nafas itu keluar masuk kita pasrah, maka dengan takdir Allah juga pasrah. Nah, orang dikatakan pasrah kalau antara sesuatu yang tidak enak dengan sesuatu yang nikmat itu dipandang sama, dari sisi tidak ada pilihan, tidak bisa memilih. Jadi diberikan nikmat ya senang kepada Allah, diberikan cobaan ya tetap senang kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Al-Hikam Ibn Athaillah yang sekarang kita sudah sampai ke hikmah yang ke-22. Yang ke-22 ini membahas tentang nafas, ya. Jadi nafas, setiap hari mungkin kita bernafas begitu banyak. Berapa kali kita bernafas, berapa kali kita menarik nafas, berapa kali kita mengeluarkan nafas. Dan pernahkah kita terpikir bahwa nafas-nafas itu adalah karunia Allah? Nah, Ibnu Athaillah mengatakan, wa ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada dari nafas yang dikeluarkan, yang dinampakkan, dikeluarkan atau ditarik, ya. Nafas yang keluar ataupun nafas yang ke dalam, illa walahu qadarun fika yumdihi, kecuali padanya itu ada takdir Allah. Jadi ada takdir Allah yang berlaku pada nafas itu. Jadi nafas yang kita keluarkan, nafas yang kita tarik, itu ada takdir Allah, ada ketentuan Allah yang berlaku pada seseorang. Nah, nafas-nafas yang kita keluarkan dan kita tarik itu, berapa juta nafas setiap orang hidup, misalnya 60 tahun. Kayak ada yang menganggap bahwa orang bernafas dalam satu hari satu malam itu, ada yang mengatakan 20.000 kali, ada yang mengatakan 20.000 kali, ada yang mengatakan 30.000 kali. Ini itu begitu banyaknya nafas yang keluar ke dalam yang kita lakukan itu. Dan itu ada takdir Allah. Nah, lalu nafas yang kita keluarkan itu tentu saja tidak bergerak dengan sendirinya. Jadi ada ketentuan Allah, dan itu bergerak terjadi atas juga kehendak Allah.
Lalu pertanyaannya adalah, apakah nafas yang keluar dan masuk itu bersamaan dengan Allah? Artinya bersamaan dengan ingat Allah apa enggak? Nah, itulah yang lalu menjadi pertanyaan kita. Dikatakan di sini bahwa idza alimta ayyuhal insan anna anfasaka qad ammaha al-qadar wa la yasturu minka wa la min ghairika illa ma sabaqa bihi ilmuhu wa jara bihi qalamuhu lazimaka an tardiya bi kulli ma yajri bihi al-qada. Jadi kalau engkau tahu, wahai manusia, sesungguhnya nafas-nafas itu meliputi terjadi atas kehendak Allah dan di dalamnya ada takdir Allah. Dan itu tidak timbul dari engkau. Artinya nafas itu tidak bisa kita kendalikan, baik dikendalikan oleh dirinya atau orang lain. Semua itu terjadi berjalan atas kehendak Allah. Karena nafas seperti itu yang di dalamnya ada takdir Allah, maka yang wajib itu adalah antar dia engkau ridha terhadap apa yang terjadi, apa yang berlaku pada engkau. Sebagaimana nafas itu tidak bisa engkau kendalikan, maka juga apapun yang terjadi yang mengikuti takdir dari nafas itu juga harus diridhoi. Kita ridha dengan apa yang terjadi itu. Karena nafas itu pemberian Allah yang tidak bisa kontrol, yang tidak bisa kita kontrol. Sama dengan kita juga berkedip, tidak berkedip itu tidak bisa kita kontrol. Nah, kenapa lalu Ibnu Athaillah memilih nafas, tidak memilih detak jantung misalnya? Karena kalau detak jantung itu kita tahu harus pakai alat. Nah, nafas kita rasakan. Kita bernafas, kita tarik nafas, kita keluarkan nafas. Nah, itu adalah karunia Allah. Dan itu takdir Allah. Bersamaan itu ada takdir Allah. Nah, karena nafas itu pemberian dan di dalamnya ada takdir Allah, maka kita harus ridha apapun yang terjadi dengan adanya nafas itu. Dengan adanya nafas itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika nafas itu tidak bersamaan dengan Allah, artinya tidak bersamaan dengan ingat kepada Allah. Nah, itu yang lalu menjadi masalah. Ada orang bernafas secara zahir, artinya sudahlah nafas jelas kalau secara zahir itu. Ada istilah dari Imam Junaid, ada istilah al-anfus as-sufiyah atau anfasus sufiyah. Jadi ada nafas sufi. Kalau nafas sufi itu adalah gerak hati yang sesuai dengan kesadaran ilahi, artinya gerak hati yang bersamaan dengan ingat kepada Allah. Gerak hati yang bersamaan dengan ingat kepada Allah, itu namanya anfasus sufiyah. Tapi kalau nafas yang zahir, nafas yang keluar masuk ini nafas zahir. Ada anfasus sufiyah, yaitu nafas sufi atau nafas batin, yaitu gerak-gerik batin atau qalbu kita yang bersamaan dengan Allah, artinya bersamaan dengan ingat kepada Allah. Nah, itu nafas yang kita gerakkan itu sebenarnya jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Fi kulli nafsi salikin tarikan ilal haq. Jadi pada setiap napas orang yang salik, orang yang berperjalanan menuju Allah itu ada jalan sebenarnya untuk dekat kepada Allah. Apabila dia sadar bahwa
nafas itu adalah dalam kendali Allah. Sehingga tentu saja karena nafas itu dalam kendali Allah, dia akan ingat kepada Allah, bahwa nafas yang dia berikan adalah pemberian Allah, pemberian Allah semata-mata. Maka karena seperti itu, maka dalam nafas itu walikulli nafasin hukmun, pada setiap nafas itu ada hukum, ada ketentuan Allah. Wa hikmatun, dan ada hikmah Allah. Wa ubudiyatun, dan ada penghambaan kepada Allah. Dan setiap nafas itu, nafas ini kan kita tarik, kita keluarkan itu karena kepatuhannya kepada Allah. Allah memerintahkan kepada nafas untuk tetap bisa berfungsi dengan maksimal, itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu ada ketentuan di dalamnya, ada hikmah di dalamnya, ada penghambaan di dalamnya. Nah, yang perlu kita renungkan adalah apakah nafas yang kita lakukan itu yang bersamaan dengan takdir Allah itu kita lakukan dengan ingat kepada Allah apa tidak. Nah, itu bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, ada kitab namanya As-Sirru fi Anfasis Sufiyah, karangan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu dia mengatakan bahwa mengutip pendapat Ibnu Atha, dia mengatakan la syai'un ashadda ala awliyaillah min hifdil anfas indal awqat. Tidak ada yang lebih berisiko bagi seorang yang menjadi kekasih Allah itu, menjadi awliyaillah itu, kecuali memelihara nafas setiap waktu. Nah, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, nafas itu harus bersamaan dengan ingat kepada Allah. Dan sangat berisiko bagi orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah sebagai kekasih Allah itu, kalau lalu bernafas tapi tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, itu sangat berisiko, sangat berisiko. Oleh karena itu orang-orang yang dekat kepada Allah itu bernafas pun dia ingat kepada Allah. Sehingga ada seorang murid dari seorang auliaillah, yaitu kekasih Allah, itu pernah ingin mencoba, betulkah orang yang dekat kepada Allah itu setiap tarikan nafasnya itu menyebut nama Allah. Lalu orang ini gurunya ini tahu, keinginan muridnya ini tahu. Dan oleh gurunya, orang ini, muridnya itu dipeluk, didekatkan ke detak jantungnya. Jadi telinganya itu didetakkan, didekatkan dengan jantungnya. Maka murid ini lalu tersadar bahwa ternyata syekh ini, gurunya itu, setiap detak nafas yang keluar itu, detak jantungnya itu melafadzkan kalimat Allah, melafadzkan kalimat Allah. Artinya orang-orang yang dikaruniai dekat kepada Allah itu, maka setiap tarikan nafas dan hembusan nafas itu, dia akan selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Itu orang-orang yang diberikan makam orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan Imam Junaidi Al-Baghdadi itu oleh muridnya itu menulis kitab yang namanya As-Sirru fi Anfasil As-Sufiyah. Itu membahas tentang bagaimana nafasnya orang sufi itu, orang-orang yang dekat kepada Allah itu, yang selalu dia bernafas bersamaan dengan itu ingat kepada Allah. Oleh karena itu tentu karena nafas itu adalah karunia Allah dan dalam kontrol Allah, maka tidak ada orang yang lalu bisa mengontrol nafas seseorang dan juga bisa menahan nafas seseorang. Karena bersamaan dengan itu ada takdirnya Allah,
dengan nafas itu, maka orang itu harus ridha dengan takdirnya Allah. Kalau orang itu ridha dengan nafas yang Allah berikan, lalu kenapa orang itu tidak ridha dengan takdir yang bersamaan dengan nafas itu? Nah, tentu harus ridha. Nah, orang yang dikatakan ridha menurut Ibnu Ajibah, wa haqiqatur ridha huwa at-talaqqil mahalik biwajhi dhahikin. Orang dikatakan ridha itu kalau ketika dia mendapatkan cobaan, dia tetap bisa tersenyum. Bisa tersenyum. Bisa tersenyum, bisa tetap senang kepada Allah, itu berarti ridha. Tapi kalau lalu diberi cobaan merengut, itu tidak ridha. Jadi kalau ridha itu tetap bisa tersenyum meskipun dia diberikan cobaan oleh Allah. Wa haqiqatut taslim, sedangkan memasrahkan diri kepada Allah itu dikatakan apabila istiwa'un nuqmati wan na'im bihaitsu la yakhtaru fi ayyihima yuqimu. Sedangkan orang dikatakan pasrah kepada Allah itu. Jadi kalau nafas itu keluar masuk kita pasrah, maka dengan takdir Allah juga pasrah. Nah, orang dikatakan pasrah kalau antara sesuatu yang tidak enak dengan sesuatu yang nikmat itu dipandang sama, dari sisi tidak ada pilihan, tidak bisa memilih. Jadi diberikan nikmat ya senang kepada Allah, diberikan cobaan ya tetap senang kepada Allah. Karena tidak ada pilihan, tidak ada pilihan bagi dia, menerima apa yang sudah memang menjadi takdir Allah, menjadi takdir Allah. Sama dengan nafas, nafas juga kita terima. Kalau memang sudah waktunya nafas itu berhenti, ya berhenti. Oleh karena itu nafas itu dibatasi oleh Allah. Kalau sudah waktunya misalnya lalu kita diberikan kesempatan bernafas di dunia ini, itu 500 juta kali misalnya, artinya sekitar umur 61 tahun lah. Kalau setengah juta itu bernafas sekitar 60 tahun lah. Nah, kalau lalu 500 juta kali bernafas diberi kesempatan oleh Allah, ketika habis sampai pada 500 juta kali, maka dia akan meninggal dunia. Jadi tergantung berapa kali Allah memberikan kesempatan dia bernafas. Kalau sudah sampai pada berapa kali itu, maka dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi itu tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Oleh karena itu orang tentu harus ridha dengan ketentuan itu. Nah, tentu yang harus dipikirkan adalah orang itu bisakah lalu bernafas sambil lalu berzikir kepada Allah. Nah, artinya kalau zikir itu kan aktivitas hati yang tertuju kepada Allah, itu zikir. Sebenarnya kalau cuma lisan itu artinya lisan ketika berzikir itu sebenarnya itu mengajari hati. Berzikir secara lisan itu penting, tetapi berzikir secara qalbu, secara hati, amalul qalbi, ya zikir hati itu jauh lebih penting. Jadi kalau zikir lisan itu namanya zikir dhahir. Artinya kita melafadzkan Allah, kita membaca, dan itu penting. Penting untuk mengingat Allah. Tetapi zikir qalbi, zikirnya hati itu jauh lebih penting. Karena kalau zikirnya hati itu seolah-olah berhadapan-hadapan dengan Allah. Sehingga orang yang berzikir itu merasa bahwa dia sedang menyebut nama Allah dan berhadap-hadapan dengan Allah dan dekat dengan Allah. Nah, sehingga dulu ada seorang ulama itu kalau sholat itu mesti khusyuk. Jadi tidak pernah gagal dia, sholat tidak pernah gagal. Nah, oleh muridnya itu ditanya, ya Syekh, kenapa sampean kalau sholat kok khusyuk? Begini katanya, saya kalau sholat itu seolah-olah saya merasa bahwa saya sedang berada di Shiratal Mustaqim.
yang di samping kanan, di samping kiri saya neraka, di samping kanan saya surga. Dan di belakang saya itu malaikat maut, dan di hadapan saya itu Allah. Saya merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Bagaimana saya tidak senang kalau saya berhadap-hadapan dengan Allah? Saya merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, artinya bahwa orang ini menyampaikan bahwa itulah amalul qalbi, amalnya hati. Jadi hatinya itu merasakan senang, merasakan bahagia, berhadap-hadapan dengan Allah. Sehingga ketika dia menyebut nama Allah, ya memang menyaksikan basirahnya, maksud saya, bukan mata zahirnya. Jadi basirahnya itu menyaksikan Allah. Jadi ketika menyebut nama Allah, basirahnya itu memang menyaksikan Allah. Sehingga kenikmatan itu betul-betul terjadi. Ketika melafadzkan Allah, ketika takbir, ketika sujud, ketika ruku, ketika berdiri berlama-lama membaca ayat Al-Quran atau mendengarkan imam membaca ayat Al-Quran, itu ya senang betul, karena amalul qalbinya, hatinya itu seolah-olah berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, itu dzikir qalbi. Ada amalus sir. Amalus sir ini hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang tertentu. Ini orang-orang yang pada tingkatan para nabi, pada tingkatan orang-orang solih yang diberikan karunia oleh Allah. Jadi pada amalus sir ini adalah al-mukalam, artinya bercakap-cakap dengan Allah. Artinya begini, ada orang yang lalu dalam hatinya bertanya, lalu oleh Allah diberikan ilham, itu bagi orang yang soleh. Ada yang bertanya lalu diberikan wahyu, nah itu para nabi. Nah, itu termasuk amalus sir. Nah, itu terjadi pada orang-orang solehin, pada orang-orang yang diberikan karunia begitu dekat dengan Allah. Nah, yang bisa kita usahakan itu adalah amalul jawarih, amalul dhahir dengan amalul qalbi itu. Jadi lisan kita melafadzkan Allah, hati kita itu merasa berhadap-hadapan menyebut nama Allah. Nah, ketika salat itu tubuh kita itu menghadap Allah, hati kita juga menghadap Allah. Sehingga inilah yang lalu menyebabkan orang-orang solih itu bahkan ketika anak panah kena tubuhnya, kena pahanya, lalu ditarik anak panah itu saat sholat, itu tidak merasakan apa-apa, karena dia saking sedang berhadap-hadapan dengan Allah dan merasa dekat dengan Allah, dan sedang mesrah dan asik, sedang menikmati menyembah Allah. Nah, itulah yang lalu orang yang zikir. Nah, orang yang seperti ini artinya nafasnya itu bersamaan dengan Allah, bersamaan dengan ingat dengan Allah. Nah, itulah yang lalu kita tidak bisa memikirkan kalau lalu itu dipertanyakan besok di hadapan Allah. Allah mempertanyakan bahwa tentang nafas yang kita keluarkan dan kita tarik, kita hembuskan dan kita tarik. Bisakah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang nafas yang selalu bersamaan dengan Allah? Maka itulah lalu sulit rasanya orang masuk surga itu kalau dengan amalnya. Hanya orang itu bisa mungkin masuk surga karena kebaikannya Allah, karena rahmatnya Allah. Karena begitu baiknya Allah, begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, kita baru membahas nafas saja. Yang kira-kira 20.000 kali dalam 24 jam kita bernafas, sampai 30.000 kali bernafas, itu saja sulit. Artinya bersamaan dengan ingat kepada Allah itu sulit. Nah, apalagi kalau lalu berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita ridha dengan segala ketentuan Allah, ketakdir Allah yang bersamaan dengan nafas itu. Kita diberi nafas oleh Allah, terus seumpama kita ditakdirkan ada cobaan terhadap kita, kita tentu harus ridha.
sama dengan senangnya kita ketika nafas ini tetap berjalan secara normal. Tentu karena takdir bersama dengan nafas, ketika takdirnya diberikan cobaan oleh Allah, sesuatu yang mungkin membuat dia tidak enak, tentu juga kita harus ridha. Nah, itu yang harus kita lakukan. Artinya apa yang memang bersamaan dengan nafas, takdir yang bersamaan dengan nafas itu kita ridha, kita pasrah, kita senang kepada Allah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Nafas. Sekarang apa bedanya nafas itu dengan roh? Dan bagaimana dikirnya hati itu apa menyebut atau mengingatnya dari mana? Ya. Pertama, apa bedanya ruh dengan nafas? Ruh itu min amrillah, min amri rabbi. Jadi menjadi urusan Allah. Ruh itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kalau nafas kita bisa rasakan secara zahir itu jelas. Ini yang nafas yang keluar masuk itu. Jadi kalau ruh itu menjadi urusannya Allah. Kira-kira seperti apa? Tidak seperti di TV itu ya. Tiba-tiba kalau orang meninggal kayak ditarik warna hijau keluar dari kepalanya. Bukan itu. Itu ilustrasinya saja. Jadi kalau ruh bagaimana, kita tidak ada yang tahu tentang ruh itu, karena termasuk min amri rabbi, termasuk urusannya Allah itu. Tapi kalau nafas jelas kita bisa bernafas, kita bisa merasakan menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Oleh karena itu nafas itu diartinya dengan juz'un minal hawa, bagian dari udara, itu nafas. Bagian dari udara itu nafas. Nah, kalau lalu kita tidak bisa bernafas, lalu dihentikan nafas itu oleh Allah, detak jantung berhenti, maka kita meninggal. Dan meninggal itu berarti ruh oleh Allah dicabut. Apakah ruh dengan nafas itu sama? Tidak sama. Karena nafas itu jelas tadi juz'un minal hawa. Jadi udara yang keluar masuk itu yakhruju min batinil badan. Jadi hawa atau udara yang keluar dari badan kita, dari yang keluarkan oleh mulut kita, yang ditarik juga oleh kita, itu nafas. Jadi ruh lain. Jadi kalau orang meninggal berarti ruhnya sudah dicabut oleh Allah. Termasuk menurut para ahli dokter bahwa orang meninggal itu karena batang otak besarnya itu sudah tidak berfungsi. Itu menurut dokter. Jadi sudah meninggal, dan itu artinya menurut Islam, menurut kacamata agama, ruhnya sudah dicabut oleh Allah. Yang kedua, bagaimana dengan amalul qalbi, ya, zikir qalbi. Zikir qalbi. Artinya bahwa apakah bagaimana dengan hati? Hati itu tidak bisa mengucapkan, tapi hati itu hanya lintasan saja. Jadi kalau orang kayak orang berniat misalnya, berniat dalam hati, bukan lalu mengucapkan, tetapi lintasannya saja. Ketika kita misalnya mau salat, terlintas mau salat, itu sudah niat, sudah niat. Sama dengan zikir. Nah, zikir itu kalau hati ya ingatnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah. Jadi kalau misalnya zikir qalbi, menyebut lafaz Allah, bukan melafatkan lafaz Allah yang dimaksud. Lintasan ingatnya kepada Allah yang dimaksud. Hanya kita bahasakan dengan menyebut Allah itu. Jadi biar mudah lah, mudah-mudah yang dimaksud adalah ketika kita ingat kepada Allah. Kan ada orang yang lalu zikir menyebut lafaz Allah dan ingat betul kepada Allah. Ingat betul. Ingat Allah, ingat baiknya Allah, ingat kasih sayang Allah, dan ingat bahwa di dunia ini yang betul-betul ada adalah Allah. Di alam ini hanya Allah. Sehingga itu hanya merupakan gambaran di dalam hati.
Ya, lintasan di dalam hati, ingatnya. Nyebut-nyebut Allah. Nah, yang dimaksud di dalam hatinya itu ada lintasan, ada ingat lafaz Allah. Nah, kalau lalu detak jantung tadi, ada ulama tadi, detak jantungnya yang lalu melafadzkan Allah. Itu karunia yang diberikan. Kan muridnya itu tidak percaya. Masa ada orang yang lalu bernafas dengan lafaz Allah setiap nafasnya. Kok ada, tadi kan diingatkan oleh Imam Junaidi al-Baghdadi bahwa yang paling sulit bagi seorang waliullah itu, bagi orang kekasih Allah itu, memelihara nafas yang keluar masuk ini. Karena memang nafas yang keluar masuk itu harus bersamaan dengan ingat kepada Allah. Bahasa lain mengingatkan Allah. Nah, kalau lalu ada murid yang lalu didekatkan ke jantungnya oleh seorang waliullah, lalu dia seolah-olah jantungnya itu melafadzkan Allah. Itu sebenarnya karunia yang Allah berikan, ditampakkan oleh Allah bahwa jantungnya itu sebenarnya berdetak, hembusan nafasnya, hembusan lafaz Allah. Kan tidak mungkin lalu kalau lalu didekatkan lisannya itu didekatkan ke telinganya untuk memperdengarkan, tetapi didekatkan ke jantungnya untuk lalu memfungsikan bahwa nafas yang dia tarik, detak jantung yang bersamaan dengan nafas itu melafadzkan Allah. Tentu kalau dalam kondisi normal tentu tidak akan mendengarkan apa-apa. Tapi karena ini diberikan karunia oleh Allah, bisa jantungnya itu melafadzkan Allah, seperti juga nafasnya yang seolah-olah melafadzkan lafaz Allah. Itu kan kalau nafas ya tetap biasa saja kan nafas. Tapi kan kalau diperdengarkan oleh orang-orang saleh sebenarnya bisa terdengar lafaz Allah. Seperti juga ikan di laut atau semua makhluknya Allah. Nah, kalau orang yang soleh yang diberikan kelebihan kayak Imam Sa'rani itu bisa mendengar zikirnya, lafaz yang dikeluarkan oleh ikan lafaz Allah. Padahal kalau kita tidak mendengar apa-apa kan, ikan biasa berbunyi yang paling kriak-kriuk itu ikan. Tapi kalau Imam Sa'rani mendengar betul. Bahkan oleh Imam Sa'rani pernah diucapkan dalam kitabnya Al-Minanul Kubrah itu dibahasakan itu, lafadznya itu, lafaz. Jadi seperti juga pohon yang bisa berzikir kepada Allah. Bagi kita enggak, bagi dia bisa. Bagi orang yang berikan karunia. Sama dengan Rasulullah yang batang kurma yang lalu biasa Rasulullah sandari, yang biasa dia sandari. Setelah beberapa hari di Madinah, batang kurma itu diganti oleh sahabat dengan mimbar, sehingga batang kurmanya ditaruh di luar. Rasulullah bisa mendengar nangisnya batang kurma, padahal sahabat tidak mendengar. Kira-kira bunyinya seperti apa aja? Dan itu ya, artinya ada sesuatu yang memang diberikan kelebihan oleh Allah. Diberikan. Menangis batang kurma ini kenapa? Karena dia tidak menjadi sandaran Rasulullah ketika dia berada di mimbar. Batang kurmanya menangis. Apalagi kalau lalu manusia. Nah itu sama dengan itulah gambarannya. Jadi apa-apa yang sebenarnya tidak semestinya tetapi dibahasakan. Jadi kalau misalnya detak jantung yang melafadzkan Allah, maksudnya itu hanya Allah memperdengarkan terhadap murid seorang waliullah yang ingin tahu sebenarnya seorang wali itu seperti apa. Nah itu bagian dari kekhususan yang diberikan Allah terhadap orang-orang yang dekat kepada Allah, yang tentu di luar nalar kita, seperti juga Imam Sa'rani yang bisa mendengarkan zikirnya ikan itu. Ya, barangkali itu ada ya.
Menurut salah satu dai, ya. Itu tasawuf bukan ajaran dari Nabi Muhammad. Saya mulai dari yang awal, yang kedua saja yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf bukan ajaran Nabi. Sementara orang belajar tasawuf itu nyambung mulai dari ulama ke ulama ke tabiin, ke sahabat, ke Rasulullah. Lalu dapatnya dari mana? Ya, dari Rasulullah. Pernah kan tidak Rasulullah menyebut tasawuf, misalnya mengajarkan, saya ingin mengajarkan tasawuf, begini tasawuf? Tidak. Sama dengan Rasulullah tidak pernah mengajarkan nahwu, tidak juga mengajarkan saraf. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan fikih. Pernah tidak Rasulullah mengajarkan fikih? Tidak. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan ilmu tafsir. Sama dengan Rasulullah juga tidak mengajarkan ilmu ulumul hadis. Apakah itu salah semua? Loh, Rasulullah juga tidak mengajarkan ilmu nahwu. Oh, kalau tidak diajarkan ilmu nahwu, sampean itu malah tidak bisa baca Quran, saya kira. Quran itu tidak ada titiknya, jangankan harakat, tidak ada titiknya. Kalau ingin tahu Quran yang tidak ada titik, tidak ada harakatnya, itu ada di rumah lembarannya. Tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Bagaimana sampean bisa membedakan antara ba dengan ta, antara ta dengan tha? Itu pekerjaannya para ahli nahwu. Dikasih titik, dikasih harakat. Awalnya tidak dikasih harakat, dikasih titik cuma. Seiring dengan Islam itu menyebar, orang-orang Arab tidak ada masalah membacanya, karena mereka ada yang hafal, ada yang setengah hafal. Nah, giliran sampai ke Indonesia mau dibaca apa? Kalau orang yang bisa baca kitab tidak ada masalah, tidak ada harakatnya itu. Tapi kalau enggak, bisa salput itu. Bismillah bisa dibaca Bismillah, itu bisa dibaca Basmillah, kan itu bisa ribut, bisa tengkar gara-gara itu. Nah, ilmu itu tidak diajarkan. Apakah salah? Kalau ada titiknya itu bagaimana cara ngira-ngira atau gimana? Nah, itulah makanya Quran itu kalau bagi orang Arab itu kan kelebihannya hafalan. Tidak usah orang Arab ya, orang yang keturunan orang Arab itu hafalannya kuat. Ada seorang Habib, orang Indonesia, tetapi kelompok Habib itu pernah nulis makalah. Makalah itu lalu dikirim dari Jakarta, dikirim ke Jawa Tengah. Makalah itu lebih dari 20 lembar. Setelah itu saat di pesawat ditelepon, makalah itu hilang. Panitia bingung. Katanya Habibin sudah tidak usah repot, saya tulis kembali ya. Ditulis, setelah itu makalah itu ketemu, dicocokkan persis sampai dengan koma-koma dan dannya itu. Itu baru Habib yang ada di Indonesia, belum yang asli Arab. Asli Arab. Ada seorang ulama yang buta. Itu dibacakan 10 lembar, dibacakan kembali 10 lembar itu persis. Ya makanya orang Arab itu kelebihannya itu. Jadi kalau bagaimana dengan tidak bertitik? Ya kalau kita memang repot, tapi bagi mereka tidak ada masalah. Dulu itu memang tidak bertitik. Ada tulisan jaba itu ya pokoknya begini jaba. Tetapi dia bisa baca Quran di situ. Setelah Islam menyebar dikasih titik, agak mendingan. Setelah menyebar jauh baru kasih harakat. Itu. Nah, apakah lalu ilmu-ilmu itu sebenarnya semuanya ada, hanya tidak namanya. Fikih itu ada dulu. Zaman Rasulullah itu ada. Artinya hukum-hukum itu, hukum taharah itu ada, tetapi tidak dinamai
fikih. Ijtihad sahabat itu tidak dinamai fikih. Lalu kemudian beberapa abad kemudian dinamailah yang berhubungan dengan hukum Islam itu fikih. Bagaimana penafsiran ulama terhadap Quran itu tidak ada namanya dulu, lalu dinamailah namanya tafsir. Bagaimana beradab dengan Allah itu tidak ada namanya dulu, lalu oleh ulama kemudian dinamai ilmu tasawuf. Itu namanya beradab dengan Allah. Itu namanya tasawuf. Nah, makanya lalu saya agak sebenarnya agak 100% heran kok ada orang begitu itu. kok mikirnya itu kok hitam putih. Tasawuf tidak ada zaman dulu. Nah, tasawuf itu cara beradab dengan Allah, ilmu cara beradab dengan Allah. Itu namanya ilmu tasawuf. Kalau dulu tidak ada, malah bagaimana beradab dengan Allah. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa misalnya orang Islam itu menakjubkan. Kalau dia diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberi ujian dia sabar. Itu kan cara bermuamalah dengan Allah, cara beradab dengan Allah. Ini yang namanya tasawuf ya ini itu loh. Hanya diberi nama tasawuf, namanya saja yang baru, isinya lama itu. Artinya kemasannya baru, isinya lama. Itu yang terkait dengan tasawuf. Itu nampaknya yang seperti itu perlu ya repot lah ya. Mau digimanakan, mau dikatakan tidak tahu ya tahu, dikatakan tidak tahu ya tahu, dikatakan tahu ya kok ya tidak tahu itu bahasa tahu tidak tahu itu bahasa halus ya. Kalau bahasa kasar itu ya sampai lebih tahu bahasa tidak tahu itu. Nah, yang kedua ya. Yang pertama tadi tentang apa ya? Perbedaan antara orang zuhud. Antara zuhud dengan sufi ya. Kalau sufi itu lebih umum. Orang zuhud ini kan begini. Orang zuhud itu kan sebenarnya ada dua macam. Ada bentuknya orang yang tidak mau dengan hal-hal yang sama sekali, bahkan dia sangat hati-hati dengan dunia. Ada yang lalu tidak mau dengan kekayaan, dengan harta itu tidak mau. Ada juga orang zuhud, dia mau dengan kekayaan, dengan harta, tetapi hartanya cuma sampai di tangannya, tidak di hatinya. Nah, ada orang kayak Imam Asyadili itu ya, madhabnya Asyadili. Madhabnya Asyadili itu kaya itu bagus. Imam Asyadili ini orang sufi ya. Orang sufi, orang yang begitu dekat kepada Allah. Tapi dia kaya. Maka kalau Imam Asyadili itu mengatakan begini. Saya dulu orang ulama mengatakan atau Rasulullah mengatakan masjid itu Baitullah. Maka saya kalau ke masjid pakai baju yang terbaik. Paling terbaik. Kalau kita kan pakai baju koko yang itu bolak-balik ya seminggu ya itu. Kadang 2 hari, 3 hari ya itu. Nah, kalau Imam Asyadili itu yang dipakai ke undangan, yang biasanya kita pakai setengah tahun sekali, 1 bulan sekali kalau ke undangan, saking imannya itu batik yang bagus itu. Kalau Imam Asyadili dipakai ke masjid. Kalau kita enggak dipakai ke undangan biar kelihatan keren. Kalau Imam Asyadili dipakai ke masjid biar kelihatan oleh Allah keren kan gitu. Imam Asyadili begitu. Yang terbaik itu dipakai ke masjid. Nah, ketika dia menganggap ju'ilatil ardu, Allah menjadikan bumi itu untuk masjid nih. Jadi untuk sujud kepada Allah. Maka lalu dia di mana dia menginjakkan kaki di buminya Allah, di situ dia pakai baju bagus. Karena apa? Karena ini buminya Allah. Saya ingin tampil yang terbaik di buminya Allah. Jadi Imam Asyadili itu kaya, nicis, apa itu istilahnya keren istilahnya. Nah, itu zuhud, juga termasuk zuhud itu, zuhud ya. Zuhud tetapi punya harta, tetapi hartanya tidak masuk ke hatinya. Yang kedua ada zuhud
yang dia tidak mau dengan harta. Tidak mau dengan harta, khawatir hatinya tidak mampu. Nah, itu zuhud juga. Nah, kalau sufi itu bisa, sufi itu yang termasuk Imam As-Sadili tadi. Bisa kelompok zuhud masuk dalam sufi, orang sufi. Artinya orang yang beradab dengan Allah, itu kelompok sufi. Bisa saja lalu orang ahli ibadah itu juga termasuk orang sufi. Jadi bisa saja orang yang lalu kelompok yang lalu makrifat kepada Allah itu kelompok sufi. Itu jadi sufi lebih umum daripada sekedar orang zuhud, itu sekedar orang zuhud. Jadi intinya begini, orang yang sufi itu adalah orang yang berperilaku adab kepada Allah. Jadi kalau diberikan karunia, dia ya senang kepada Allah. Diberikan cobaan, ya tetap senang kepada Allah. Ini namanya orang sufi. Nah, itu jadi berbeda antara, jadi orang sufi itu lebih umum daripada orang yang zuhud. Karena orang sufi bisa zuhud, bisa orang yang ma'rifah kepada Allah, orang yang ahli ibadah, itu orang termasuk orang yang sufi. Barangkali itu ya. Sendiri juga memakai filsafat karena mencari hakikat sesuatu. Ya. Ketika filsafat itu disandarkan kepada syariat Islam, itu adalah sufi. Tapi kalau yang filsafat barat itu kan belum tentu. Ya. Ya. Ini perlu dijelaskan. Begini, tasawuf itu ada dua sebenarnya. Ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf itu falsafi. Nah, tasawuf akhlaki itu ini yang disampaikan Ibnu Athaillah ini, itu tasawuf akhlaki. Atau bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami, tazkiyatun nafas, ilmu tazkiyatun nafas. Itu namanya tasawuf akhlaki. Nah, tasawuf falsafi itu tasawuf yang di dalamnya sudah bercampur dengan filsafat. Nah, kalau ingin tahu tentang tasawuf falsafi itu kayak kitab Fususul Hikam karangan Ibnu Arabi. Sulitnya setengah mati kitab itu. Dan memang tidak boleh diajarkan. Kecuali sama orang yang sudah selesai di tasawuf akhlaki. Sehingga orang itu kadang mencela tasawuf karena dia melihat tasawuf falsafi ini. Bagi orang yang bertasawuf akhlaki itu mungkin sulit dipahami model kayak Syekh Siti Jenar. Tapi orang yang lalu menggunakan tasawuf falsafi itu bisa memahami konsep yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Nah, tidak forumnya kalau lalu saya menyampaikan tasawuf falsafi di sini. Makanya saya sampaikan tasawuf akhlaki karangan Ibnu Athaillah. Kalau ingin tahu tasawuf falsafi itu belajar Fususul Hikam. Dalam kitabnya seorang ulama Indonesia yang menulis terjemahnya Ihya Ulumuddin yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Saya punya itu. Ada terjemahnya dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu tapi pakai bahasa Arab ya, pakai huruf Arab tetapi bahasanya Melayu sebenarnya. Nah, itu mengatakan bahwa termasuk kitab yang tidak boleh dipelajari adalah Fususul Hikam karangan Ibnu Arabi. Itu memang tidak boleh karena memang bukan untuk konsumsi umum, sehingga dibuat sangat sulit sehingga tidak biar orang itu
tidak tahu gitu. Yang membaca itu biar bingung sehingga tidak perlu belajar kitab itu. Orang yang agak mencela tasawuf itu karena dia memahaminya yang falsafi ini. Mestinya ditaruh dulu yang falsafi, yang akhlakinya saja dipelajari. Jadi tasawuf, akhlaki atau tazkiyatun nafas. Jadi kalau yang akhlaki itu tidak ada filsafatnya. Kalau yang tasawuf falsafi itu sudah masuk ilmu filsafat di dalamnya. Itu sebagai indikasi mungkin dari kelompok salafi itu memandang bahwa tasawuf itu yang akhlak. Ya biar belajar dulu lah ya kelompok salafi itu ya, biar belajar dulu, suruh belajar dulu lah. Ya, biar suruh belajar filsafat aja, belajar tasawuf dulu, baru lalu mengkritik habis-habisan. Itu. Jadi bahkan kalau saya, jadi sekalipun orang itu nyeleneh bagaimanapun, masih saya carikan kitab, adakah yang ulama yang pernah menyampaikan begitu, biar kita itu tidak keliru memahami sesuatu. Nanti kecewa sendiri kalau lalu disalahkan, ketika disalahkan lalu disodori ini loh kitabnya, lah bingung nanti kan gitu. Jadi kalau memang kelompok itu begitu ya biar belajar dulu lah. Setelah belajar, memahami, mendalami, lalu silahkan habisi, silahkan karang kitab, habisi dia itu. Kalau belajar ilmu, belajar kitab Fususul Hikam itu tanpa guru tidak bisa. Saya yakin 100% tidak bisa. Baca kitab itu tanpa berguru tidak bisa. Tanpa berguru tidak bisa. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Di rumah ada kitabnya 3 dengan versi penerbit yang berbeda. Fususul Hikam itu. Penerbit yang berbeda, 3 kitab sekaligus dengan yang mensyarahi itu 3 orang. Itu. 3-3-nya ada. Cetakannya berbeda, pengarangnya berbeda. 3 namanya sama, Fususul Hikam. Itu. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.